Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hari ini kita akan belajar kalimat tanya. Kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu istilahnya interrogative sentence. In simple present, jadi dalam bentuk yang simple present untuk menanyakan hal-hal yang hubungannya dengan keadaan saat ini, yang masa sekarang. Makanya simple present. Kemarin kita sudah belajar kalimat yang positif sudah, negatif sudah. Ini akan menjelaskan lebih rinci tentang kalimat tanyanya. Apa itu interrogative sentence? Jadi, interrogative sentence itu adalah yang bentuk simple present itu bertugas untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan fakta atau kebiasaan yang ada pada saat sekarang. Keadaan atau kebiasaan. Jadi misalnya kan, apakah kamu bermain sepak bola? Apakah kamu belajar bahasa Jepang misalnya? Jadi itu adalah fakta atau kebiasaan sekarang. Kita menanyakan hal tersebut. Ada dua bentuk kalimat tanya yang sering digunakan. Sebenarnya itu ada 4. Tapi yang paling sering digunakan di soal-soal itu ada 2, yaitu yes no question. Pertanyaan yang hanya kita butuh jawaban ya atau tidak. Kemudian ada WH question. Jadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban rinci. Jadi kita menanyakan hal rinci itu menggunakan WH question. Apa itu WH question? Nanti ada di belakang ya. Yang pertama yes no bentuk nominal. Jadi ini digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Dan hanya bisa dijawab dengan yes atau no. Oke, rumusnya gimana? Rumusnya yaitu diawali dengan is, am, are dulu, kemudian diikuti subjeknya, kemudian ada BTS, ada benda, tempat, sifat. Kita sudah belajar kemarin ya. Ada di video sebelumnya tentang BTS, benda, tempat, sifat. Ini penjelasan di bawahnya. Contoh menggunakan is, am, are. Is Messi a footballer? Jadi ini menggunakan be atau benda, bendanya apa? A footballer. Jadi artinya untuk bentuk nominal ini adalah diawali dengan apakah. Is Messi a footballer? Apakah? Jadi dengan pertanyaan apakah itu pasti hanya akan dijawab ya atau tidak. Apakah dia seorang pemain sepak bola? Yes, he is. He, karena Messi cowok. Jadi kata gantinya adalah he. Is Messi a footballer? Yes, he is. Kemudian, is Monas in Bandung? Ini menggunakan T atau tempat, tempatnya di Bandung. Is Monas in Bandung? Apakah Monas ada di Bandung? Subjeknya Monas. Menggunakan is karena Monas bisa diganti dengan it. Apakah Monas di Bandung? Tentu saja tidak. No, it isn't. Are elephants big? Gajah. Para gajah itu ya. Apakah gajah-gajah itu besar? Yes, they are. Oke, easy ya untuk bentuk nominal ini. Are giraffes short? No, they aren't. Apakah jerapah itu pendek? Enggak lah ya. No, they aren't. Jerapah itu tinggi-tinggi. Selanjutnya, yes, no yang bentuk verbal. Jadi digunakan untuk menanyakan aktivitas sesuatu dan hanya bisa dijawab dengan yes atau no. Aktivitas sesuatu atau seseorang. Misalnya, apakah pasti ada kata kerjanya itu menanyakan aktivitas. Kalau tadi diawali dengan is, am, are, bentuk nominalnya, untuk bentuk verbalnya itu diawali dengan do atau does. Menyesuaikan subjeknya. Kalau she, it pakai does, selain she, it ya pakai do. Hanya she, it yang menggunakan does. Misalnya, contoh 1. Does Messi play football? Yes, he does. Apakah Messi bermain sepak bola? Yes, he does. Karena Messi itu cowok bisa diganti he, maka menggunakan does. Selanjutnya, does your cat eat fruit? No, it doesn't. Your cat, kucingmu. Apakah kucingmu makan buah-buahan? No, it doesn't. Tentu tidak. Do elephants eat grass? Yes, they do. Apakah gajah-gajah itu makan rumput? Yes, they do. They itu untuk menggantikan elephants karena banyak ya.
Do Inul and Saimah sing metal songs? No, they don't. Enggak, mereka penyanyi dangdut. Selanjutnya, sekarang WH bentuk nominal. WH itu ada apa saja? Ada what, when, where, who, why, how. Nah, itu artinya apa saja? Apa, kapan, di mana, siapa, kenapa, bagaimana. Walaupun nantinya akan bisa diubah menjadi kemana untuk where ya. Where do you go? Kemana kamu pergi? Kan bisa menjadi kemana. Why ya umumnya orang ada bilang mengapa, ada bilang kenapa, sama saja. Oke, how kalau how berdiri sendiri artinya bagaimana. Oke, sekarang WH itu digunakan untuk menanyakan informasi rinci tentang benda, kegiatan, waktu, tempat, orang, atau cara ya. Jadi kan benda, what itu bisa untuk kegiatan, untuk benda, waktu, dan sebagainya tuh when. Rumusnya, WH dulu di awal, salah satunya itu, kemudian diikuti ISMR, subject, BTS seperti yang sebelumnya. Contohnya nih, what is this? This is a pencil. What is this? Apa ini? Jadi bukan bertanya apakah sekarang. Apa? Apa ini? This is a pencil. Tuh ada gambar pensil. Where is Monas? Sekarang bertanya di mana Monas. Jadi nggak hanya jawab yes atau no. Di mana Monas? Yes. Aneh. Where is Monas? It is in Jakarta. Di mana Monas berada? Ada di Jakarta. Selanjutnya, when is Labor Day? Hari buruh. Kapan hari buruh dirayakan? It is on 1 May. When is Labor Day? It is on 1 May. Why is she happy? Kenapa dia bahagia? Because she gets 100 in math exam. Why is she happy? Sekarang kita lihat tuh dia lagi ketawa-ketawa. Misalnya kawan kita perempuan itu, why is she happy? Ada yang nanya, kenapa dia kok senang banget? Kita tahu, because she gets 100 in math exam. Karena dia mendapatkan nilai 100 di ulangan matematika. Ya, selanjutnya, WH question yang bentuk verbal. Verbal itu untuk menanyakan kegiatan, kayak tadi ya, bisa kegiatan. Sekarang tapi yang lebih rincinya, bisa lokasi kegiatan, waktu aktivitas, lokasi. What does Messi play? Apa yang dimainkan Messi? He plays football. Dia bermain sepak bola. Bukan apakah sekarang artinya, tapi apa yang Messi mainkan? Dia bermain sepak bola. Where does your father work? Di mana ayahmu bekerja? He works in the office. Jadi setelah WH, setelah WH-nya ini diikuti do atau does sesuai dengan subjeknya, baru subjeknya muncul, kemudian diikuti kata kerjanya. Kata kerjanya yang pertama menggunakan play, kedua menggunakan work, kemudian ketiga menggunakan get up. Oke, contoh selanjutnya, why do you eat? Kenapa kamu makan? Because I feel hungry, karena saya merasa lapar. Oke, itu menggunakan why, diikuti do karena subjeknya adalah you, baru diikuti kata kerja bentuk 1. Jadi kata kerjanya tidak ada S-nya lagi, verb 1-nya semua nggak ada S. S-nya pindah ke does. Dalam kalimat tanya ada exception juga, pengecualian. Kalau tadi setelah WH diikuti do atau does, sekarang setelah WH langsung diikuti verb 1 tambahkan S. Ini contoh yang tadi, what does Messi play? Apa yang dimainkan oleh Messi? Sekarang masih ada subjeknya. Ini contoh yang sebelumnya. Nah, ini untuk pengecualian. Who plays football for Barcelona? Messi. Dalam kalimat ini tidak ada subjek dalam kalimatnya. Who plays football? Siapa? Jadi kita menanyakan subjeknya itu siapa? Siapa yang bermain sepak bola untuk Barcelona? Kemudian what do cows eat? They eat grass. What do cows eat? Apa yang dimakan oleh sapi? Ini masih ada subjeknya. Jadi bukan kalimat bentuk pengecualian. Kalau pengecualian di sini nih. Jadi maksudnya di sini dalam membuat kalimat tanya kita bisa meletakkan langsung kata kerja. Setelah kata tanya what dan who saja. Kalau where, when enggak. What makes you happy? The present from my father. Kemudian
Who does the teacher teach? Siapa yang diajar guru tersebut? Siswa. Jadi dalam kalimat ini masih ada subjeknya yaitu the teacher. The teacher juga punya verb yaitu teach, mengajar. Kalimat ini masih menggunakan pola yang sebelumnya. Ketika dalam bentuk pengecualian, maka who teaches the students? Siapa yang mengajar siswa tersebut? The teacher, tentu saja gurunya. Jadi dalam kalimat ini tidak ada. Teaches itu teach. Dari kata kerja teach, who teaches the students? Siapa yang mengajar? Siapa yang mengajar siswa? Jadi tidak ada kan subjeknya di situ. Itu bentuk pengecualian. Jadi kalimat ini secara grammar juga benar, secara tata bahasa benar. Jadi kenapa dipisahkan? Karena kalau yang bentuk sebelumnya itu setelah WH itu diikuti subjek, contoh yang kalimat berwarna putih, kemudian setelah what dan who, pengecualian, itu bisa kita langsung letakkan verbnya, begitu. Oke, itu saja. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar tentang mana yang kurang dipahami, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, sepertinya cukup. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.